Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera yang melimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan berduduk Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur pasal yang ke-105 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Puji nama Tuhan. Mudah-mudahan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita. Kita mau fokuskan pandangan kita saat ini kepada Tuhan kita. Kasih-Nya sempurna telah kita terima setiap hari. Pagi hari ketika kita bangun, siang ketika kita beraktivitas, hingga malam hari ketika kita hendak tidur. Tuhan selalu ada yang menyertai sepanjang hidup kita. Mari berbagi pujian semua. Kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sepenuh hati kita. Terima
hanya oleh kasih karunia-Mu Kau boleh pulihkan setiap kami di tempat ini ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan seluruh hidup kami di dalam Tuhan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang punya kehidupan kami. Engkau yang akan menulis setiap cerita kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sedang kami mau fokuskan diri kami Tuhan untuk menyembah, memuliakan, dan memuji nama-Mu saja Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Tuhan semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tak lupa juga kita memberikan salam dan senyum yang terindah kepada kanan kiri ke belakang. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Datanglah kepadanya dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Dengan hati bersyukur,
kita mempercayai bahwa setiap janji Tuhan itu selalu terjadi. Mungkin kita berpikir, kapan Tuhan akan memenuhi setiap keinginan kita, setiap permohonan kita. Tapi Tuhan selalu berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan sedetik pun. Dan janjinya itu selalu Ia genapi, bahkan sampai detik ini. Haleluya Yesus. Kami mempercayai Tuhan akan setiap janji yang indah yang terukir dalam kehidupan setiap kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Terima kasih, semua kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung satu persatu karena begitu banyak. Biarlah hati kami selalu mengingat-ingat apa yang telah Tuhan lakukan dan yang akan datang, sehingga hati kami terus percaya dan terus bersyukur dan menaruh harap kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kau telah mati bagi kami, Kau telah bangkit dan memberikan kuasa Roh-Nya untuk mematikan seluruh kedagingan kami, dan sehingga kami bisa mendapatkan seluruh janji-janji-Mu. Sekarang urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan pesan firman-Mu, dan urapi semua kami yang mendengarkan akan renungan firman pada pagi hari ini. Urapan Allah yang Maha Tinggi kiranya menguasai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat semua kuasa kegelapan yang menghambat kami mendapatkan firman, yang mengganggu konsentrasi kami. Penuhi kami dengan firman-firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya berkata amin. Shalom. Ini adik-adik ini luar biasa, diberkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Ada satu lagu ini, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Pak Yer, luar biasa. Saya itu merasakan sukacita, gembira dari Pak Yernya bersama sidang jemaat dan pengurus yang ada di tempat ini. Rasanya memiliki rumah sendiri itu bahagia. Iya kan? Sewa sana, sewa sini ya nggak enak ya. Bapak Ibu bersyukur, berterima kasih ya. Jangan seperti saya, dulu saya diberi di tempat dan berpuasa pada gratis total. Nanti saya belum bisa bahagia karena apa? Karena saya melihat ini jemaat kalau diajari firman kok susah banget. Kalau cuma masalah gedung ini bagi Tuhan menurut saya sih tinggal kembali telapak tangan. Tapi untuk urusi jemaat dikasih khotbah yang soft, empuk begitu, tak berubah, kasih khotbah keras tak berubah, dan mungkin gimana? Dan waktu itu saya sudah mengalami satu masa yang aduh, padahal kita diberi gratis itu bisa, tapi itu perjalanan pengembala luar biasa. Tapi mari kita belajar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di Yesaya 40 ayat 31, di mana gereja memberi tema pada bulan ini, bulan cinta doa. Itu ya, tujuannya supaya kita semua bisa tekun dan setia dalam doa, kemudian bisa memiliki kesukaan berdoa. Kemudian bagaimana jemaat bisa menanti jawaban doa dalam pergumulan. Nah, temanya adalah menantikan janji Tuhan dengan iman. Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sudah berbicara doa dan iman, jangan gini ya, mau Kristen kok jalur-jalur. Jangan, ini kita sedang membicarakan sesuatu yang memang Tuhan memberikan kepada kita anak-anaknya hak istimewa. Di kitab Matius kan dikatakan minta maaf. Nah, itu ajaran Tuhan di khotbah Tuhan di bukit untuk mengajar anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak takut meminta kepada Bapa yang di surga. Itu kita harus tahu dulu. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta sedang mengajar tentang doa dan iman, terus kita jangan gini, itu juga bukan mereka. Karena pendeta lain
Apalagi yang begitu, orang Kristen kok minta-minta. Ya, kita jangan dikontak seperti itu. Nanti kita pulang nggak dapat iman apa-apa, kita tidak dapat firman apa-apa. Jadi supaya kita ini bisa memiliki hati yang lembut dan mengalami janji-janji Tuhan, itu kalau ibadah, firman yang sedang disampaikan, temanya apa, dipegang baik-baik. Jangan di counter dulu. Nah, kita nanti pulang nggak bisa apa-apa, masalah kita nggak selesai. Tapi ketika kita dengan lembut, kita buka hati kita terima firman itu dan biarkan Roh Kudus mengajar, wah luar biasa. Dan ini Tuhan sedang meminta kepada kita memahami di kitab Yesaya ini, nantikanlah Tuhan. Artinya kalau kita sedang menantikan sesuatu yang dari Tuhan, itu Tuhan ingin kita satu bersabar, kedua kita bertekun berbeda dengan kemusuh. Ya, kita memang bisa mengalami, aduh kok seperti ini, doa belum dikabulkan, aduh kok masalah belum selesai, ditambah masalah lain, semua bisa mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengajarkan di sini, nantikan dengan diam. Artinya jangan memakai cara kita sendiri, karena kalau memakai cara kita sendiri seringkali malah menjadi semakin kacau. Kita semakin tidak tahu lagi arah hidup kita mau kemana, kemudian masalah menjadi semakin besar. Ya, ini yang Tuhan maksudkan di sini. Saya ingin menyampaikan dari makna doa yang dikatakan di kitab Yesaya ini, yang terkandung di dalam Yesaya yang kita baca tadi itu apa? Ini ada beberapa, tapi saya sampaikan aja tidak semua karena apa? Ya, kesulitan sekali kita. Yang pertama, makna doa dari Yesaya ini. Yang satu, menanti dengan sabar dalam konteks iman. Karena ketika menanti dengan sabar, dengan iman, menantikan janji Allah digenapi, itu Tuhan ingin memberikan kepada kita ini petualangan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Robert Schuller dalam satu bukunya itu menulis tentang berpetualangan bersama Tuhan dalam perjalanan hidupnya ketika membangun Kris Katedral, ya, yang begitu besar dan megah, dan dia tidak punya dana waktu itu, dan dia kemudian mendapatkan satu pengertian dari Tuhan, satu kalimat bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua biaya yang akan dibutuhkan untuk membangun itu. Dan ketika dia mendapatkan rema itu, hatinya kembali kuat, dan dia melanjutkan pembangunan itu sampai selesai. Robert Schuller itu ada bukunya, dan itu buku yang awal-awal saya membaca. Saya suka membaca buku tentang doa dan iman, punya Yogi Cho, kemudian Robert Schuller, kemudian tokoh-tokoh iman Smith Wigglesworth, itu luar biasa sekali. Mereka itu mengalami Tuhan. Menurut saya sangat-sangat indah sekali. Jadi makna doa itu berpetualangan dengan Tuhan. Nah, ketika kita berpetualangan dengan Tuhan, dibawa Tuhan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, itu mendebarkan, itu menegangkan, itu bahkan mengalami suka dan duka, mengalami apa yang namanya bahkan tanda kutip seperti frustasi, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat gitu. Tetapi di situ Tuhan ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya dan anak-anaknya untuk terus mempercayai Dia. Supaya ketika di tengah-tengah keputusasaan itu, di tengah-tengah rasa frustasi itu, disadari atau tidak, itu Tuhan memberikan kekuatan baru. Nah, ketika kita tahu resepnya ini, dalam setiap pergumulan kita tidak akan
Apa itu? Berkata, Tuhan jahat. Tuhan itu ada atau tidak? Oh tidak, Tuhan pasti ada. Tuhan itu memang maha hadir. Ya, jadi makna doa yang pertama itu berpetualangan dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, makna doa itu dikatakan bagaimana Tuhan menginginkan kita itu ini Bapak, intim dengan Dia, intimasi with God, dan satu persekutuan. Jadi makna doa yang kedua itu intimasi with God. Wah, saya dulu itu kalau ke gereja, ya zaman saya masih pengajian pemuda itu saya datang, selalu yang saya tunggu firman. Wah, yang nyanyi itu tak diemin karena nggak tahu, ya diemin firman. Pak pendeta itu nyampaikan apa di mimbar akan saya ingat-ingat selama seminggu, akan saya praktekkan. Wah, luar biasa itu. Tapi itu membuat saya bertumbuh. Tetapi ketika saya mengalami Tuhan, mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami apa yang namanya anointing of God, pengurapan Tuhan, glory of God, kemuliaan Allah, kuasa Allah. Lagu-lagunya sudah lagu-lagu apa ini romantisnya dengan ini dekat padamu, sujud di kakimu. Padahal saya ini laki ya, wah. Tapi ketika jatuh cinta itu kepada Tuhan, intimasinya, wah luar biasa. Wah itu kalau sudah begitu aja, Anda dalam naungan kasih Tuhan bersatu begitu ya. Kalau ada orang-orang yang menyerang Anda, itu senjata yang buat menyerang kita dibalikkan kepada orang yang menyerang kita. Jadi makna doa itu dalam sekali. Jadi semakin usia saya bertambah dan kemudian bagaimana menghadapi tantangan-tantangan sudah tidak seperti awal-awal, seperti orang kelabakan, seperti orang bingung, sudah berbeda karena dari tahun ke tahun dalam pengenalan akan Allah itu kan bertumbuh intimasi nikah. Yang kemudian yang berikutnya bahwa makna doa itu peperangan rohani. Jadi tetap jadi peperangan di dalam diri kita, menaklukkan daging kita dan kemudian melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat kita untuk mengenal Dia dan menghambat kita menerima berkat-berkat Allah. Itu real. Ini kesaksian singkat aja, ya. Suatu ketika saya masih bekerja satu customer itu tahu tidak ambil lagi produk kita. Sudah berapa lama ini? Saya bawa dalam doa tengah malam. Tahu-tahu saya dikasih satu dorongan. Ikat kepala saya bilang, usir, suruh pergi, rebut kembali. Jadi kita bukan asal penting gitu. Tapi makna doa itu peperangan lagi. Jadi dalam menanti pertolongan Tuhan itu memang membutuhkan rema, firman. Jadi kita itu tidak asal mengumpul, tidak asal menyerang, tidak asal merebut begitu. Itu penting sekali. Kalau tidak energi kita habis karena kita musuh di sini, kita nembaknya di sana. Ya, jadi akhirnya sampai sendiri kita kehabisan energi. Malam, tengah malam, bunyikan pasal kedua, aku memerintahkan pergi, saya kembali ke pasal kedua. Dan puji Tuhan. Besok itu
bisa hubungi kita lagi dan bisa order lagi. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu makna doa. Ya. Wah, banyak sekali. Jadi kalau kita usia semakin bertambah, itu kalau ditulis kesaksian bersama Tuhan secara pribadi dengan apa yang namanya doa, luar biasa. Doa itu banyak peperangan, belum di dalam keluarga, di dalam bergereja, meluruskan kita doa peperangan. Dan kemudian doa yang umumnya kita tahu, doa itu komunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang, dan bincang-bincang yang juga efektif adalah melalui firman Tuhan. Kita harus memiliki jam-jam doa saat teduh yang teratur, tidak bisa tidak. Banyak orang menyepelekan pembacaan Alkitab secara rutin. Sayang sekali kita masih hidup, maka kita masih jelas baca firman. Apalagi anak-anak muda, waktunya jangan dihabiskan. Saat teduh teratur, firman Tuhan teratur, seolah-olah tidak ada kekuatan apa-apa, seolah-olah. Tetapi ini kekuatan yang dahsyat sekali, firman. Karena dari firman-firman inilah kita akan dituntut Tuhan untuk masuk di dalam destiny kita, kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi hidup kita bisa terarah begitu. Wah, dan itu kita akan mengalami hal-hal supranatural dan persekutuan dengan firman. Karena dari firman yang kita baca ini dan kita dengar ini akan muncul iman. Karena tanpa firman ya kita jadi dukun. Salah-salah saja kita. Firman. Iblis selalu mendek kita jadi tidak suka firman. Firman. Pak, saya suka nyanyi, tetap firman. Pemuji, pemusik, siapapun kita, firman. Karena tanpa ini kita tidak tahu arah hidup kita. Tapi dengan firman-firman ini luar biasa. Doa yang nafas hidup, dan ini makanan rohani kita dan nafas kita yang menyegarkan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang membebaskan kita dari ikatan-ikatan belenggu dosa. Oh, ya. Dia doa itu memiliki pengertian apa? Nah ini mungkin jarang kita tahu, tapi ini luar biasa. Doa itu maknanya ini mengusap wajah Tuhan. Loh, Pak, apa itu? Ada yang masih punya baby yang baru lahir 0 tahun sampai kira-kira 7-8 bulan, 1 tahun. Kalau baby itu lagi ditertawa-tawa, tangannya dipegang, usapkan wajah kita, ya kan? Kan rasanya nyaman nih kita ini, ayah atau ibu ini tangannya baby itu loh diusapin. Nah itu Bapak. Kalau kita berdoa, ya senang. Bapak nyaman ketika kita berdoa. Kemudian berdoa. Belum pernah mengalami seperti itu. Rasakan bersama Tuhan yang provider, memelihara semua keperluan kebutuhan kita. Betul tak? Betul melalui ada bekerja, ada berkarya, dia menolong kita, anak-anaknya. Tapi yang belum pernah mengalami seperti itu pulang ya kan, lihat bapak tetangganya punya baby atau tidak, dicoba lah, ya. Bagaimana tangan anak itu yang masih lembut dia usapkan. Rasanya ayah atau ibu, bapak di surga seperti itu. Rasanya dia melihat kita seperti anak-anak. Luar biasa. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya. Jadi kalau saya berdoa gini, Tuhan, kalau saya suruh beli sampai miliar, ratusan juta, sulit sekali. Maksudnya kita ngumpulin uang, tetap kita punya usaha ya, ngumpulin uang dari dulu kita sebelum punya tempat di Dago Plaza. Cuma saya kasih ceweknya, nggak suruh ceweknya begitu. Dan saya cuma pesan ini, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan, jadilah pelaku firman. Kalau kita belum punya tempat itu, tidak membalik telapak kaki.
ya, persembahan yang sukarela tanpa paksaan, ya, tidak dengan sedih hati, yang membaca persekutuannya dengan baik, dengan benar, tidak usah dengan ribut atau apa, dengan hati yang gembira, sukacita. Pasti Tuhan akan tolong. Itu luar biasa. Kita itu didatangin oleh orang, waktu kita masih sewa di Dargo, didatangin orang untuk berhenti ibadah. Saya bilang kan masih sewa yang blok G tidak nampak itu. Aduh Tuhan, ini gimana nih Tuhan? Di blok 3941 saya lihat pos 3. Wah ini enak. Tapi saya tahu firman Tuhan, aku udah mau ini punya orang masa tak tumpang tangan dari WU dari punya aku. Ada, saya nggak mau. Tuhan berikan kepada saya lagi. Saya cari siapa yang punya baru yang cerita. Wah, kita kirim surat, kita beli mana uang dikumpul-kumpulin waktu itu 30 juta. Ya, wah ketemu pemiliknya, punya Jogja Plaza di Bandung itu. Punya dalam perbulan. Itu karunia-karunia Roh Kudus itu bergerak. Yang perbulan itu saya mimpi di depan tuh ada satu mangkok ini es campur yang begitu menyegarkan. Saya punya mangkok kecil, saya cedok. Itu waktu saya istirahat siang, saya bisa nikmati waktu yang 10 tahun yang lalu. Saya cedok, tahu kering. Bel pertama jemaat, saya ingat saya membuat cerai. Yang kedua klik lagi, telepon belum handphone, masuk pakai ini dari Bandung. Begitu dari Bandung saya sudah ini pasti berlindang. Cuma itu aja. Dia saya ditelepon, betul Pak Chandra, betul gini ya. Pak Chandra kalau bisa ke Bandung. Saya ke Bandung, ya Bapak saya kepada anak-anak luar biasa. Ya, saya ke Bandung, kita cerita. Pak Chandra kesini misinya apa ya? Saya mau sewa Pak. Kalau bisa saya beli kalau nggak kita sewa. Saya itu lupa kalau kita punya tempat di Semarang. Ya itu kan orang kaya tanah di mana-mana, tempat di mana-mana. Jadi itu orang kaya di dunia. Dan belum bapak kita di surga, di mana-mana. Uangnya tidak di mana-mana, tinggal kita aja. Bawa tidak ya. Wah aja. Bisa Pak Chandra pulang beri apa? Berikan surat penawaran sewa mobil. Wah saya pulang langsung tidak bilang sewa lagi. Saya mau beli 30 juta. 30 juta ya. Itu harganya per blok 125 seingat saya. Total 375 saya beli 30 juta kirim. Nah itu yang per bulan itu saya mimpi dengan kehidupan waktu. Dan orang lagi yang di Bandung itu ini komisaris memberikan keputusan kami setuju dengan 30 juta. 30 juta. Jadi saksi ini di mana sama Pak Ustaz ketua sini. Ya, Pak Chandra urus semua PBB yang perlu dibayar nanti kita hitung-hitung. Cari notaris, kami akan juga cari notaris. Tidak mungkin lah bos besar kemudian dia ikut datang di Semarang karena dia selain di bagian hukum dan akunting. Oke, saya kemudian urus di satu notaris akan dan transaksi tekan semua singkat aja. Kalau menceritakan hal-hal ini, wah, makanya kan kalau saya bilang kalau kita sudah berbicara tentang doa dan iman, segala sesuatu mungkin. Jangan dibatasi ya. Apa iso apa aja? Ngomong Kristen minta terus. Jangan, kita sedang
Bahkan Tuhan kalau saya berbicara, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi yang saja, berkata pada gunung ini pindah, tercapaklah dalam laut. Pindah itu tercapaklah laut. Terus jangan kita ngomong, jadi yang kurang cagak. Jangan, itu ada lagi. Itu dalam mengatur mengelola keuangan, itu beda lagi pengajarannya. Tapi kalau bicara tentang doa dan iman dan bagaimana janji Allah digenapi, seperti bapak saya kepada anaknya, wah, hati ini akan berkobar luar biasa. Kita ketemu dari Bandung turun Semarang, kita pegang semua. Nah, salah sekali cuma kontennya kan dapat kepala kontennya. Yang lihat KTP saya, ya, loh, kamu seumuran saya, sekolahmu mana? Sekolah saya kan di Semarang gitu ya. Dan aku juga di situ. Loh, ternyata kawan saya pernah satu bangku sih. Kamu dulu mental begitu sekarang jadi pendeta. Dia nggak percaya deh. Ya, puji Tuhan. Ketika ada dari pihak Jogja Plaza itu sama Malaysia, saya minta kwitansi sama materai. Ya, Pak Chandra kalau ditulis Bapak terima 30 juta. Belum saya bayar, saya mesti yang terima dong. Loh, ini kan saya yang bayar, pihak dari Jogja Plaza pastinya yang kasih saya kwitansi tanda terima. Loh, saya disuruh tanda buat kwitansi terima 30 juta. Untung saya tidak marah. Ya gini, Pak Komisaris bersama yang lain terhadap lihat ini bapak-bapak mengaku di apa ini tabungan kecil dulu yang dari plastik itu. Ini 30 juta disumbangkan. Sumbangkan ditarik. Wah, saya buat renovasi, saya buat kolom baptis. Wah, bagi Tuhan itu seperti Bapak saya. Kalau kita doa biar nyaman, seperti anak bayi diusapkan di wajah Tuhan itu. Jadi jangan berpikir wah itu kita luar biasa. Terus saya itu dapat pengertian gini loh, kalau anak kecil ulang tahun ya, terus kemudian ada balon yang dilepaskan, di dalam balonnya ada kertas-kertas untuk dompet gitu. Anak-anak ini kan berusaha kaget, sulitan. Orang tuanya mengangkat, ambil. Wah, iman itu luar biasa. Doa itu berpetualang dengan Tuhan. Bisa tinggal gitu aja, Tuhan gendong aku. Ambil itu aja, ambil. Luar biasa. Bersama Tuhan itu, aja ini dalam pelayanan, belum dalam keluarga saya. Itu satu kali Pak nanti itu menjadi catatan iman saya bersama Tuhan secara pribadi. Ajaib. Dan di Dago setelah 25 tahun terakhir kan dikembali, sebelum dikembali itu ada yang datang, dia bilang ini kira-kira setahunan sebelum dikembali ini, setahun sama. Aku punya granitnya mahal-mahal, dia dipasang di sini, ini direnovasi total ratusan juta. Bagaimana kalau besok orang ke Bangkok bilang kabeh tapi Tuhan tuh kasih saya itu firman seperti wanita. Oh bukan, yang ini ketika Tuhan mau disalib, ditangkap, sebelum ditangkap itu ada wanita yang memecahkan bulu-bulunya dan dicurahkan di kepala Tuhan. Waktu Yudas ngomong, itu minyak mahal, bisa dijual untuk orang miskin. Yesus ngomong, tidak ada bagian bagi kamu. Biar. Jadi kalau kita belajar mengenal hati Tuhan itu beda. Tidak bisa dengan nalar kita.
Saya yang apa itu kasidrani itu kan diundang. Dia menangin ya, yang sebelum kita pindah ya. Wah, luar biasa. Tapi yang merenov itu berkata, nggak apa-apa besok cari lagi. Malah bilang begitu. Terserah, oke ya. Sudah selesai kita pakai betul. Itu kira-kira setahun setengah, 2 tahun sudah selesai kita pulangin ke di bengkel karena itu KTB ya, punya bangunan dibangun di atas tanah bengkel. Saya nggak mau ribut teman saya pendeta bilang, kamu nggak bisa mengindah. Nanti kok ngisi-ngisi. Ya itu tidak berapa lama. Wah ini saya mau kemana? Tapi dari pengalaman saya bersama Tuhan dengan firman Allah, bisa kita santai aja. Kita cari aja di hotel atau nanti gampang. Pak Lurahnya di Dago itu, Dago ketemu saya, ngomong-ngomong, dia cariin. Dan kemudian saya ada di depan Ampili Woso Cipto. Jadi kami Dago daerah tempatnya strategis itu luar biasa ya. Nah, di situ ya saya sewa setahun, saya sewa agak mahal di situ. Tapi saya kan kemudian ngomong sama orang ketika ketua sinode itu telepon saya karena satu hal, dia Pak saya sudah mau pindah. Loh, ini bukan tempat dulu, ini tempat saya memang habis sudah habis masanya. Oh iya, kamu mau nggak ibadah di Mongol? Ya mau aja di Mongol itu kira-kira ya kan disewain di sana 1 tahun 190 juta, 5 tahun itu sudah 190 juta. Kita bangun kita renov kira-kira 500-600 juta, 1, berapa M. Wah, saya bilang nih orang-orang bisa bingung, segitu banyak kalau buat beli tanah. Biarin aja, dia mau apa? Kita atur-atur Tuhan mau apa? Kita tinggal pakai. Saya masih tanya tahap akhir mau selesai. Begitu hebatnya kasih Allah kepada orang-orang tebusannya. Dahsyat. Saya nggak tahu lagi yang nanti ke depan ada hal yang lebih besar atau seperti apa ya orang yang kira-kira uang segitu ya mendingan cari tempat di sini. Dibeliin dapat satu lah. Ya bisa bangun-bangun aja. Tapi luar biasa ya bagaimana menikmati Tuhan membangun perbulannya di belakang sudah ya kan membangun berapa bayar luar biasa. Baru kali ini saya alami. Wah, itulah yang luar biasa. Tapi itu berpetualangan dengan Tuhan sambil menantikan pertolongan. Tapi yang mau saya ceritakan yang agak lengkap, satu pengalaman kami. Kita kan punya pelayanan. Saya itu beritakan Injil di kampung-kampung. Enggak, bukan dari kota ke kota, dari negara ke negara. Saya seperti itu lah Yesus. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Lah waktu itu belakang Proposari, saya ada persekutuan doa di situ. Selesai persekutuan doa itu biasanya ibu-ibu ngomong, saya kamu doakan tetangga saya ini. Luar biasa benar orang bertobat begitu. Nah saya itu melihat di situ satu fenomena begini. Ibu-ibu yang sudah sepuh itu beberapa tidak ada keluarga dan kemudian mereka ada yang dibuang keluarga. Nah, bagaimana saya ini tergerak aja? Gimana ya? Mereka itu sudah sepuh pijat, terkuat, dia semua. Saya seperti itu. Tapi beliau ini ya sudah ketemu Tuhan semua saya pada meninggal. Tapi ini pengalaman pribadi saya bersama Tuhan dalam penginjilan, dalam doa. Ya kemudian saya tak cari panti reda, panti jumbo. Mereka masuk di sini. 1-2 orang nggak apa-apa. Kalau 5-10 orang ya, gimana gereja uangnya? Apalagi sekarang panti reda 1 orang bisa berapa? Ya, aduh, gimana? Akhirnya saya sewakan rumah, saya kumpulin mereka di situ.
kumpulin di situ. Sampai beberapa kali tidak juga. Tapi ya saya sih, ya kita nikmati aja bersama Tuhan. Sampai suatu saat ketika waktu itu dalam setelah persekutuan doa, saya lewat satu tanah dan saya berdiri di situ. Oh, tempat ini kalau buat gereja enak ya. Masih tanah. Betul, suatu saat dikasih tancepan boleh dijual. Suruh hubungin ini. Dan berapa lama dicabut lagi. Mungkin harga nyambut ya. Tapi jemaat pelayan Tuhan saya suruh cari info. Wah, ternyata ketemu. Saya cari orang ini, ketemu pemiliknya. Waktu itu 2012 atau 2013. Nah itu waktu itu. Saya tanya berapa luasnya? 384 meter persegi. Saya masih luar biasa ini. Kalau besok kita mau saya buka. Wah, oke. Padahal di sana kita sewa di sana, masyarakat tidak setuju. Waduh, kita dimusuhin terus sudah. Udah biasa, tinggal penginjilan ya, kan begitu. Saya tanya sama pemiliknya, Pak, ini harganya berapa? Saya dulu, dia bilang, beli tanah ini 1 meter persegi 1 gram emas. Balikkan aja. Kursnya tahun itu 2012 atau 2013. Kalau nggak salah kursnya nggak tahu ya berapa ya waktu itu. Tinggal dikalikan 380. Wah, saya nggak banyak ngomong sudah. Ada kata mahal sedikit atau agak banyak sedikit, namanya tanah ya. Ini apa Pak? Gini. Jadi Pak, kan notaris bayar. Bayar. Seingat saya kira-kira hampir kira-kira 170 juta aja. Ya. Wah, akhirnya ada anak beli. Tapi bangunnya ide saya kumpulin bata, mereka kerja bakti, dibuang semua. Terus kemudian dipakai warga di situ. Barang-barang warga. Tuhan, gimana? Itu kita berkumpul nggak setahun 2 tahun kan? Ini yang pati, ini yang bukan gereja, ini yang pati ini. Kita mau di situ. Waduh, gimana? Sampai berapa tahun kita juga suka ngomong. Saya ngomong sama teman tua ini, gimana ya kita jual aja dengan satu teman tua Pak. Kita tunggu aja. Wah, saya. Dia bergumul lah. Itu yang pertolongan dengan Tuhan, ya doa peperangan. Nah, sampai suatu saat saya pergi ke Komsel, kita lagi persekutuan doa. Tahu-tahu di Komsel itu di sini itu Tuhan taruh impresi, dorongan, doa puasa, rendah ke diri, 3 hari, pulang saya langsung doa puasa. Hari kedua atau ketiga, Tuhan kasih saya mimpi lagi. Ada serigala itu beberapa ekor masuk di tanah tempat kita itu di sini, masuk di sini. Kemudian ada satu serigala besar masuk juga di tempat itu, tanah itu. Kemudian serigala kecil ini diusir semua. Saya bangun. Dengan artinya apa ini? Wah, nggak tahu ini tak absen PDW atau gimana, tapi siapa yang berani bangun di situ? Siapa yang berani bangun? Wah, puji Tuhan kok jemaat itu punya saudara angkat, salah satu sesepuh di sana, tapi beda RT begitu. Saya masih satu RT. Nah, itu kan seingat saya 2000 berapa ya, itu terjadi krisis lagi. Ya, telepon saya, Pak bangun aja Pak, bangun aja. Padahal saya sudah mengajukan IMB, sudah sampai KRK, saya disomasi sampai dan RT RW Murah Camat, kemudian sampai gubernur. Saya ketemu RB-nya, saya bilang,
dari jemaat yang sesepuh di situ, RW-nya ditemui ngomong gini, ini kita misalnya izinkan untuk panti jompo, tapi jika ketahuan untuk ibadah kita bakar ini. Loh, itu di depan saya ngomong. Jawab saya apa? Wah, saya nggak ada kawin. Padahal dia juga orang tua. Jadi bahasanya jauh lah, akaropa. Semarang itu juga intoleran, jangan dipikir juga. Saya ini ngalami beberapa kali. Paling tidak saya mencicipi sedikit dari seperti Rasul Paulus itu rapat di RT itu kelilingi orang bapak banyak semua. Akhirnya mau gini lagi, janganlah nanti kita urusan sama hukum. Ini aja. Ini misalnya boleh untuk panti jompo, ketahuan untuk ibadah, kita sita untuk balik RW gimana? Pernahkah kalian mengalami itu? Tapi itulah pengalaman saya bersama Tuhan ya, bertemu dengan mereka ini. Tapi bagus untuk anak-anak muda bahwa mengikut Yesus itu luar biasa, penuh tantangan dan gairah dan uji nyali kita. Apalagi saya gini putih ini sudah tahu mereka itu. Ya, jawab saya cuma gini, saya bahasa Jawa. Jalur oleh seki. Wah, enggak enak. Gitu loh. Mengerikan sekali. Saya dari kecil itu sudah biasa didiskriminasi. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan, ternyata sama aja. Diskriminatif itu terlihat jelas sekali. Terus akhirnya kita keluar dari situ, dan tokoh di masyarakat situ ya bilang, tetap kita bangun Pak. Dan sekarang bangun, setengah tembok mau dirobohkan. Nah, yang bangun ini bangun roboh, tinggal panggil ke polisi. Gak berani. So saya diundang di rapat RT. Wah, saya diundang. Saya jelasin, tetap gak mau. Dan terakhir ngomong, itu. Itu saya ingat minggu ya, selesai ibadah sore, saya minta berdoa di gereja. Anak saya yang pertama juga itu tahu itu doa untuk mendoakan saya ke sana yang didampingi satu teman saya. Cuman teman saya nggak saya boleh ngomong saya. Wah, mereka macam-macam sampai jam 12 malam. Saya bilang, Pak, ini sudah malam, saya mau pulang. Dan pentingnya hikmat. Saya bilang ini, Bapak-bapak, saya itu sudah menjelaskan sedemikian rupa. Dan keinginan bapak-bapak mintanya dituruti. Tapi bapak-bapak tidak mau mengerti apa yang menjadi kesulitan saya. Jadi gini ya Pak, waktu itu kan RW-nya ngomong gini, sudahlah Pak Chandra ngalah aja, buat tempat usaha atau apa. Nah, saya kan kasih tahu, kemudian saya ngomong begini, karena bapak-bapak tidak mau mengerti saya. Keputusan bapak-bapak malam ini saya tidak mau terima. Selesai. RT-nya sudah ada titik temu. Pulang semua, bangun sampai sore. Sampai hari ini Pak Yan pernah ke sana. Sampai hari ini bangun. Bagaimana lagi? Saya pergi ke lurahnya bilang gini, perempuan waktu itu, Pak, tukar guling aja. Tukar guling sama siapa, Bu? Apa ibu berani menjamin dengan tukar guling di situ boleh? Ya enggak Pak, sama aja. Itulah petualangan bersama Tuhan.
mestinya tingkat. Cuman ya karena hal seperti itu ya sudah satu lantai kita. Jadi nanti Tuhan dengan diam adalah baik padanya. Itu seperti Yeremia kita orang apa adalah baik menanti Tuhan dengan diam. Luar biasa. Akhirnya kita tenang. Ya walaupun di hati ini, waduh rasanya gimana ya, bisa ketemu juga, tapi kami harus menguasai hati. Nah, dari banyak kejadian yang kita alami yang terakhir pidato tetapi daya bagi kita sih tempat ya, kalau saya pribadi penting. Tapi ketika Tuhan belum buka jalan, saya nggak bisa tabrak sana, nggak bisa tabrak sini. Dan saya sampai aja tenang. Jadi masa-masa seperti itu, puji Tuhan kita itu bisa sewa di lesson itu. Itu saya dapat berkat, kita sewa di lesson itu kita baru semua sewa kira-kira 150 juta. Itu. Puji Tuhan sih kita juga sudah ada tanah di Limbangan di sana 1.100 meter berada. Untuk ukuran desa kecil 1.100 meter. Kita nanti izin juga dipersulit gitu, tapi ya sudah kita sambil jalan. Kalau uang bahkan sudah sambil jalan juga. Begitu kan tidak ada yang usah. Doa adalah berpetualangan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin mengerti siapa Dia. Tuhan itu ajaib sekali. Jangan panas-panas, jangan susah hati. Lupa kalau jangan susah hati, Pak, orang tua bisa susah. Betul. Maksudnya jangan berkelanjutan. Temukan firman-firman-Nya. Nanti Dia akan memberi penghiburan, memberikan kekuatan. Kalau belum waktunya dijawab, biarkan aja. Dan satu hal yang Bapak Ibu, Tuhan bisa merevisi doa. Jadi kalau doa kita direvisi oleh Tuhan, tidak usah sedih hati, tetapi tetap menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, menghasilkan terbaik. Tetap semangat, percaya Tuhan kita hidup. Dia Bapa yang baik. Kita nyanyi satu lagu ya, saya minta ayat-ayatnya itu. Ya. Dia hanya sejauh 20 jam. Bisa. Bila bisa kan? Bisa. Mari. Yuk kita bagi berdiri. Saya punya 5 anak, lahir prematur semua, Bapak. Tapi itu pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Jadi justru pengalaman bersama Tuhan di tengah-tengah masa sukar itu, kita semakin mengerti, memahami pribadi Allah. Dia Tuhan yang ajaib. Ini maksud selesai. Dia tidak begini. Saya tuh dulu gini, Tuhan, aku punya rumah. Engkau kok belum punya rumah? Aku gak jual, tidur di pastori. Loh iya. Sebelum kita dapat di Dapur itu awalnya seperti itu. Dan sebelum saya jual, kita diberi gratis itu. Tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Iya, satu saat saya khotbah di tempat di mana hamba-hamba apa cuma-cumanya cukup kaya-kaya. Saya bilang, doa apa lagi? Doanya pasal nangis-nangis puasa. Dong jemaatnya punya duit yang paling. Doanya ya Tuhan buka hati mereka supaya mengerti pekerjaan apa. Buat apa kita teriak lagi Tuhan benar. Gitu ya kan. Kalau kita tulus, ya Tuhan, Tuhan ajaib.